Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Helda Maria Mutagalung, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Pengampu materi, Ibu Nurmayana Siregar SEMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mind mapping tentang anti korupsi. Pada bagian berikut ini, kita akan membahas tentang anti korupsi, yaitu definisinya apa, bagaimana sadar anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi di dalam tempat kerja kita masing-masing. Selanjutnya, kita akan melihat lebih detail lagi di gambar berikutnya. Korupsi dalam bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Sedangkan pengertiannya adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri, pribadi, atau perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi. Sebagai ASN yang baik, kita harus memiliki kesadaran anti korupsi. Karena kita ketahui, di balik semua fenomena kehidupan yang mengandung kerusakan selalu ada kaitannya dengan korupsi. Yang bisa berdampak terhadap perilaku dan tindak pidana korupsi yaitu 1. Kerusakan hutan dan lingkungan. 2. Fenomena tentang bangunan yang cepat rusak. Ketiga, penegakan hukum yang tidak tegak dan berlaku adil. 4. Layanan yang lama dan birokrasi yang panjang. Kelima, merebaknya narkoba. Keenam, rakyat tidak sejahtera. 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas yaitu 1. Korupsi transaktif, 2. Korupsi ekstroaktif, 3. Korupsi investif, 4. Korupsi nepotistik, 5. Korupsi autogenik, 6. Korupsi suportif, 7. Korupsi definisif. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kelompok tindak pidana korupsi yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Dan tindak pidana korupsi tercantum juga dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Strip 71. Kesadaran anti korupsi yang mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apalagi ketika kita menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Dengan adanya spiritual accountability yang baik, akan menghasilkan niat baik, akan dilanjutkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan adanya hubungan konsekuensi tersebut, tentu kita tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Dalam menjauhi perilaku korupsi, kita harus memiliki tunas integritas yang berperan sebagai 1. Menjadi jembatan masa depan, 2. Membangun sistem integritas, dan ketiga, mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, untuk menjauhi perilaku korupsi, kita harus menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, 9. Adil. Penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi juga termasuk cara untuk menjauhi perilaku korupsi. Jika nilai organisasi selaras dengan nilai anti korupsi, maka upaya penyelarasan nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan posisi yang tepat di dalam organisasinya. Penanaman nilai dan integritas. Ada 3 proses sosial yang berperan dalam perubahan sikap dan perilaku, yaitu 1. Kesediaan, 2. Identifikasi, dan ketiga internalisasi. Proses internalisasi bukan hanya individunya yang berintegritas,
namun perlu dilengkapi dengan terbentuknya lingkungan yang kondusif untuk integritas. Agar hal itu terwujud, maka hal yang harus kita lakukan adalah 1. Lingkungan yang berintegritas, perbanyak hidup dan lingkungan yang positif. 2. Proteksi integritas, pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran atau diri. 3. Perubahan sistem nilai, jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran atau diri, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai. Dalam membangun sistem integritas, ada 3 cara, yaitu reframing kultur. Salah satu contoh reframing kultur adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Seeding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada alam bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Sistem integritas organisasi sangat penting dalam membangun sistem integritas. Jika organisasi memiliki sistem integritas yang baik, maka akan baik juga pengaruhnya kepada kita. Demikian hasil presentasi saya tentang mind mapping anti korupsi. Terima kasih.